Assalamualaikum, jumpa lagi dengan saya Anas di channel MA Tech. Nah, di video kali ini kita akan bahas sebuah HP yang menurut saya itu unik, menarik banget untuk kita ulik-ulik. Karena kalau saya lihat ya, HP ini tuh adalah fusion dari beberapa brand atau campuran. Oke, ini adalah Xiaomi F8 10R. HP ini harganya itu sekitar 800 ribuan. Kalau kita lihat dari penamaannya aja, ini gabungan dari Huawei dan juga Xiaomi, jadilah Xiaomi. Terus untuk tipenya, 10R ini mengambil nama dari iPhone. Oke, untuk tampilan boxnya seperti ini. Nah, ini kelihatan niat banget ya untuk ngedesain dari boxnya. Ada gambar si HP-nya, fingerprint, face unlock. Nah, ini garansi 1 tahun, ini garansi resmi ya. Terus untuk spesifikasinya kita bisa lihat bagian belakang. Di bagian sampingnya ini ada keterangan kalau dapat kartu perdana bosku. Ini smartphone ya. Oke, spesifikasinya di bagian belakang seperti ini. Kamera depan 8 megapiksel, belakang ini keterangannya cuma satu aja 8 megapiksel. Kalau kita lihat sih di sini ada beberapa kamera. Nanti kita lihat aja. Terus untuk layarnya itu 6,5 inch water. Oh, ini O-nya 2. Ini salah pengetikan, yang seharusnya itu water drop LCD. Ini artinya apa? Kalau O2 ini kan water drop LCD. Terus untuk Android-nya ini versi 7, nah, versi lama, meskipun HP ini tuh bukan HP keluaran lama. RAM 4 GB, ROM 32 GB, dual SIM, baterai lumayan gede 4000 mAh. Xiaomi F8 buatan Indonesia. Di sini tidak ada keterangan dibuat PT apa gitu ya, cuma ditulis buatan Indonesia. Oke, kita buka. Nah, di dalamnya yang pertama ini ada si HP-nya ya. Kita taruh dulu, kemudian kita buka lagi. Wih, mantap, di sini tuh dapat yang namanya tempered glass ya. Ini bukan screen protector yang lentur itu ya. Ini asli tempered glass, mantap. Dapat juga silikon case, warnanya itu transparan ya. Kemudian ini ada buku panduan, terus service center ya, kartu garansi. Nah, di sini ada sebuah kotak. Nah, ternyata di sini ada lagi yaitu kartu perdana dari smartphone. Ini di dalamnya yang pastinya biasanya sih itu charger, earphone, dan kabel USB. Nah, bener ya, di sini ada kepala charger yang punya output itu 5 volt 2 ampere atau 10 watt. Terus dapat earphone, ini nggak usah kita buka aja karena ya bisa kita lihat di sini tuh ya terlihat murahan banget. Dan ini ada yang namanya itu kabel USB, tipenya ini masih micro USB, belum Type C. Dan kita lihat di HP-nya Xiaomi F8 10R, XR apa 10R bacanya. Oke, langsung kita lepas aja plastik yang menempel di layar. Asik. Oke, bagian belakang ini masih ada plastik yang menempel juga, kita lepas. Mantap. Wow, untuk desain kameranya, ayo, kalian ingat nggak ini mirip dengan apa? Yaps, mirip dengan Samsung S20 Ultra. Kalau di Samsung S20 Ultra itu yang bagian bawah ini adalah lensa periskop telefoto ya. Kalau ini ya cuma abal-abal. Kamera tempelan aja di desain kotak kayak gini. Tapi jujur sih untuk finishing bagian back covernya ini bagus banget. Ini menyerupai kaca. Yang sebenarnya ini kayaknya dari plastik ya. Nah, sampai di sini aja kita udah bisa menemukan beberapa brand yang diffusion ya di HP ini. Yaitu ada Huawei, Xiaomi, iPhone, dan untuk bagian desain kameranya ini Samsung. Oke, kita cek dari sisi per sisi. Di sisi kanan ada tombol power, terus di atasnya ini ada tombol volume rocker. Di sisi atas ada lubang jack audio 3,5 mm, di sisi kiri kosong. Di sisi bawah ada port micro USB. Ini yang satunya pasti lubang untuk mikrofon, lubang untuk speaker.
Ada tulisan Huangmi sensor mendeteksi sidik jari. Ini satu kamera aja. Terus bagian depan ada kamera, lubang untuk earpiece. Nggak tahu ini sensornya ditaruh di mana. Oh ya, untuk back covernya ini bisa dibuka ya. Tapi untuk baterainya itu baterai tanam. Ini baterainya cukup gede, 4000 mAh, ada slot dual SIM, dan ini slot micro SD. Oke, langsung aja kita nyalakan ya. Huangmi. Nah, sambil menunggu bootingnya selesai, ini saya coba install beberapa aplikasi tambahan dulu dan setting-setting. Tunggu saya untuk kembali. Oke, balik lagi. Nah, ini sudah saya install beberapa aplikasi tambahan dan juga sudah saya setting-setting. Seperti ini tampilan layar utama dari Huangmi F8 10R. Nah, kalau kita lihat ini untuk icon menunya itu mirip yang ada di Samsung ya, kalian bisa lihat sendiri. Tapi untuk aplikasi bawaannya ini bisa dikatakan bersih, nggak ada aplikasi bloatware bawaan sama sekali. Nah, untuk layar ini kualitasnya ini udah IPS sih. Cuma ya IPS-nya itu kualitasnya biasa banget. Dan kalau kita lihat di sini tuh jarak antara LCD dan touchscreen itu renggang seperti HP zaman dulu. Beda dengan HP zaman sekarang yang di situ lebih menyatu ya. Dan untuk ruang hitam di sekeliling layarnya ini, wah, ini tebal banget. Kalian bisa lihat sendiri. Ini dagunya tebal, jidatnya juga tebal, kanan kiri ini juga tebal. Tapi ya nggak bisa berharap lebih di harga HP yang itu cuma 800 ribuan. Oke, kita langsung cek ya untuk performa sensor mendeteksi sidik jarinya. Oke, di sini memang nggak bisa dikatakan cepat ya, bahkan ini cukup lama. Tapi ya ini bekerja dengan baik ya. Oke. Nah, untuk jaringan ini dapat 4G karena memang ini emailnya terdaftar di database Kemenperin, garansi resmi. Cuma di sini saya sambungkan ke WiFi aja karena paketannya itu lagi habis. Oke, kita cek di setelan. Ini untuk icon dari tampilan settingannya ini mirip HP apa lagi nih? Kalau kalian tahu silahkan kalian komentari video ini ya. Oke, kita masuk ke tentang ponsel. Low. Aduh, ini jujur bisa bikin ngakak. Keterangannya tuh ColorOS version. Yang jelas-jelas di sini tuh bukan ColorOS ya. ColorOS ini kan milik Oppo. ColorOS version versi 5.1, nomor model F8, versi Android itu 7.0 atau Nougat. RAM 4 GB dan lain-lain. Nah, tapi kalau kita lihat di opsi pengembang, terus layanan yang sedang berjalan atau RAM, di sini tuh terdeteksinya duar. RAM-nya itu 3 GB bukan 4 GB ya, kalian bisa lihat sendiri. 2,4 GB tambah 172 MB dan tambah lagi 300 MB. Tapi yang saya suka di sini tuh untuk sistemnya cuma sedikit memakan RAM ya, kalian bisa lihat sendiri. Memakan sekitar 300 MB dan kosongnya ini masih 2,4 GB. Nah, lanjut kita cek di aplikasi yang sudah saya install ya. Ini bukan AIDA 64 tapi device info hardware. Nah, di sini kita bisa melihat kalau versi Android-nya itu sebenarnya 6.0. Ini fake 7.0. Udah jadul dijadulin lagi. Terus SoC MediaTek MT6737 quad core, clock speed-nya 1248 MHz atau 1,25 GHz. GPU Mali T720 MP1. Nah, untuk dipakai di zaman sekarang ini cukupnya cuma buat sosial media, chatting, nonton YouTube. Kalau buat game yang game super ringan ya, ini buat game Mobile Legends aja udah agak keberatan. Terus ke bagian screen, nah di bagian sistem kalian bisa lihat sendiri ya. Versi Android-nya itu 6.0. Oke, untuk screen 540 x 1200, ini resolusinya ya, yang berarti itu QHD+. Q huruf kecil ya, bukan Q huruf besar yang itu Quad HD, tapi QHD. Rasionya 20:9. Uniknya di sini tuh refresh rate-nya 72,5 Hz. Baru nemu refresh rate segini. Biasanya itu kan 60 Hz, terus di atasnya lagi 90 Hz, 120 Hz dan lain-lain. Tapi di sini nggak kerasa sih di atas 60 Hz ya.
Penyimpanan ini terdeteksi lagi ya, akuratnya itu sebenarnya 3 GB LPDDR3. Oke, totalnya itu 2966. Terus untuk internal storage dari 32 GB yang bisa kita pakai itu sekitar 24,99 GB ya, bisa disebut 25 GB. Terus kita cek di aplikasi lain sensor box, kira-kira kelengkapan sensornya ada apa aja. Oke, sensornya ya nggak bisa berharap lebih ya. Nggak ada sensor gyroskop dan magnet. Kalau kita lihat untuk skor Antutu kira-kira dapat berapa? Nah, skornya di sini cuma dapat 45 ribuan. Ini Antutu versi 9. Rinciannya itu seperti ini, CPU 14 ribuan dan GPU kecil banget, cuma 2915. Kalau kita cek untuk multi sentuh, kira-kira mendukung hingga berapa titik sentuhan? Ya udah lumayan ya, 5 titik sentuhan daripada cuma 2 terus 3. Lanjut kita lihat di bagian kamera. Kamera belakangnya di boxnya tadi tertulis cuma 1 aja. Bagian kamera ini jujur 8 megapiksel. Yang 3 ini cuma hiasan aja, cuma tempelan. Kamera depan juga 8 megapiksel. Nah, untuk tampilan kameranya ini jadul banget. Cuma seperti ini. Oke, langsung kita coba jepret. Terus untuk depan ini juga 8 megapiksel. Oh, tapi di sini saya suka dengan sudut pandangnya itu lebar ya, nggak sempit. Biasanya HP-HP kayak gini tuh sudut pandangnya itu sempit. Nah, untuk hasil foto dan videonya kalian langsung bisa lihat aja sebagai berikut. Oke, ini hasil perekaman video dari HP unik fusion dari beberapa brand. Xiaomi F8 10R. Xiaomi F8 10R. Di sini kita bisa menemukan fusion dari beberapa brand ya. Tadi dari penamaan Xiaomi, Huawei, Xiaomi, tipe 10R dari iPhone, terus desain kamera belakangnya ini dari Samsung S20 Ultra. Icon menu juga Samsung, terus juga manipulasi di UI-nya itu keterangannya pakai ColorOS, yang di situ Oppo. Terus apa lagi ya tadi? Kalau kalian tahu silahkan kalian komentari video ini. Nah, sepertinya HP ini tuh rebranding HP Cina yang di situ biasa kita temukan di marketplace yang nggak ada mereknya ya, cuma serinya aja seperti P30 Pro, S20 Ultra yang di situ mirip-mirip. Ya, kalau di Indonesia itu ada merek lain sih dan lokal, yaitu si Maxtron, terus juga Coolme, ada lagi apa enggak ya, Aldo. Oke, mungkin itu aja video kali ini HP unik dari Xiaomi F8 10R. HP fusion, HP campuran dari banyak brand. Oke, klik like jika kalian suka dan share jika kalian rasa video ini bermanfaat. Kita jumpa di video selanjutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.